Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Salira, berdiri sebuah bangunan tua yang dulu pernah menjadi rumah sakit. Bangunan itu kini dibiarkan kosong dan nyaris terlupakan, ditelan waktu dan ditutupi kabut yang nyaris tak pernah hilang. 20 tahun lalu, kebakaran hebat meluluh lantakan sebagian besar bangunan tersebut. Puluhan pasien dan tenaga medis dikabarkan tewas, namun tidak semuanya ditemukan. Api padam, bangunan dibiarkan membusuk, dan cerita tentangnya perlahan menjadi legenda gelap yang ditakuti warga desa. Namun dari semua kisah yang beredar, ada satu bagian yang paling mengerikan. Lorong bawah tanah yang katanya tak memiliki ujung. Banyak yang percaya lorong itu bukan hanya bagian dari bangunan, ia adalah sesuatu yang hidup dan menunggu. 4 mahasiswa jurusan arsitektur dari universitas di kota tertarik pada bangunan itu sebagai bahan proyek penelitian mereka. Andra, Rico, Sinta, dan Aldi, muda, ambisius, dan haus akan pengalaman nyata. Andra mendengar kisah lorong tak berujung dari seorang warga tua saat mereka beristirahat di warung kecil desa itu. Warga itu hanya mengangguk pelan saat mendengar mereka menyebut rumah sakit lama. Lalu ia berkata, "Jangan turun ke bawah kalau masih ingin kembali." Kata-kata itu justru membakar rasa penasaran Andra. Maka mereka putuskan mereka akan masuk, akan memetakan bangunan itu, dan kalau bisa membuktikan bahwa lorong itu nyata. Hari mereka datang, langit mendung dan angin berhembus dari arah utara, membawa bau tanah basah dan debu. Mereka berdiri di depan gerbang berkarat, menatap bangunan lusuh yang terbungkus lumut. Begitu masuk, bau besi karatan dan abu tua langsung menyambut. Dinding-dinding gelap dengan bekas hitam arang kebakaran terasa menyempitkan ruang. Mereka menyusuri ruangan demi ruangan dengan lampu senter dan kamera. Suara langkah mereka menggema, seolah ada gema lain mengikuti, lebih lambat, lebih berat. Setelah hampir 1 jam menjelajah, mereka menemukan sebuah tangga menurun ke lantai bawah tanah. Tangga sempit, tua, dan hampir runtuh. Di dindingnya ada tulisan samar, "Jangan turun." Tapi siapa peduli? Bagi mereka, misteri itu tantangan. Lorong itu dingin dan hening. Hanya suara napas dan detak jantung mereka yang terasa nyata. Mereka melangkah masuk dan menyadari lorong itu sangat panjang. Tidak ada tikungan, tidak ada pintu, tidak ada jendela. Hanya lorong lurus yang seolah tak berujung dengan lampu langit-langit yang kelap-kelip, sebagian mati. Mereka berjalan selama hampir 20 menit. Andra sesekali mencatat sketsa lorong, tapi tak menemukan tanda-tanda struktur normal. Sinta mulai merasa aneh. Ia bilang, langkah yang terdengar bukan cuma 4, kadang 5, kadang 6. Mereka menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Lorong tetap sunyi. Tiba-tiba Rico berhenti, wajahnya pucat. Ia berkata, ada suara anak kecil memanggil namanya. Suara lembut dari kejauhan yang terus memanggil, "Rico, sini, Rico." Mereka mencoba menenangkannya, tapi ketika mereka menoleh lagi, Rico sudah tak ada. Mereka panik, mencari ke segala arah, memanggil namanya, tapi tak ada jawaban. Yang tersisa hanyalah kameranya, tergeletak di lantai, masih menyala, dengan layar menampilkan rekaman hitam putih dan suara tangisan pelan yang tak berasal dari siapapun di antara mereka. Aldi mulai panik. Ia mengajak keluar. Tapi saat mereka mencoba kembali, lorong sudah berubah. Mereka merasa berputar-putar, seperti kembali ke titik yang sama. Sinta menandai dinding dengan cat semprot. Tapi tanda itu terus muncul kembali di depan mereka, seolah mereka berjalan dalam lingkaran. Kemudian dinding mulai menunjukkan noda merah, darah, bekas tangan, entahlah.
lampu mulai mati satu persatu. Suara-suara mulai muncul dari balik dinding. Bukan hanya bisikan, tapi juga napas dan derap langkah di atas mereka. Padahal lantai atas seharusnya kosong. Sinta mulai menangis. Aldi memukul dinding sambil berteriak memanggil nama Riko. Tapi hanya Gema Sunyi yang membalas. Andra mencoba tetap rasional. Ia memeriksa setiap sisi lorong dan akhirnya menemukan pintu logam tua tersembunyi di balik dinding beton yang retak. Pintu itu mengarah ke ruangan kecil. Di dalamnya banyak sekali buku tua, catatan medis, foto-foto pasien, dan tulisan tangan di kertas-kertas lusuh. Salah satunya berbunyi, "Lorong ini bukan tempat, ia makhluk, ia hidup dan lapar." Saat ia membaca tulisan itu, terdengar suara langkah. Bukan dari lorong, tapi dari atas plafon ruangan. Seseorang atau sesuatu sedang merangkak di atas mereka. Sinta menjerit. Aldi menyalakan senter, tapi tak ada apa-apa. Sampai lampunya mati tiba-tiba dan ruangan menjadi gelap total. Tak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Tapi keesokan harinya, warga menemukan Andra duduk di depan gerbang rumah sakit, sendirian. Bajunya kotor, tubuhnya penuh luka, dan tatapannya kosong. Ia tak bicara selama berhari-hari. Polisi datang, mencari teman-temannya, tapi tak menemukan apapun. Tak ada Riko, tak ada Sinta, tak ada Aldi. Bangunan itu seperti menelan mereka. Dan ketika Andra akhirnya bicara, kalimat pertamanya adalah, "Lorongnya ikut keluar bersama kita." Kini, rumah sakit itu dijaga ketat oleh aparat dan dipagari kawat berduri. Tapi, warga kadang masih mendengar suara dari dalam, langkah kaki, tangisan, dan bisikan lirih yang memanggil. Bukan dari lorong di bawah tanah, tapi dari luar bangunan, dari tempat yang seharusnya sunyi. Seperti ada sesuatu yang bebas dan mengajak siapapun yang berani mendekat untuk masuk dan hilang seperti yang lain.